Sistem imun part 2A pertahanan spesifik atau adaptif. Acquired immunity atau imunitas diperoleh atau adaptif merupakan pertahanan lapis kedua pada manusia, melibatkan aktivitas dari limfosit, baik limfosit B maupun limfosit T. Limfosit B berkembang di bone marrow, limfosit T berkembang berasal dari timus. Masing-masing limfosit memiliki 100.000 reseptor antigen yang mengenali epitop atau tanda yang sama. Imunitas diperoleh atau adaptif dibagi menjadi dua, respon kekebalan humoral dan respon kekebalan diperantarai oleh sel. Ini merupakan gambaran dari suatu antigen. Kemudian ini adalah bagian dari epitop. Antigen merupakan zat perangsang respon imun dalam menghasilkan antibodi. Antigen kemudian nanti akan menghasilkan antibodi. Epitop bagian dari antigen yang dapat membangkitkan respon imun atau membuat antibodi. Ini merupakan gambaran dari reseptor yang ada pada sel B dan sel T. Reseptor pada sel B memiliki dua rantai ringan dan dua rantai berat yang dihubungkan oleh jembatan disulfida. Rantai ringan, rantai berat, kemudian di sini ada jembatan disulfida. Sedangkan untuk reseptor sel T terdiri dari satu rantai alfa dan satu rantai beta yang dihubungkan oleh jembatan sulfida. Rantai beta, rantai alfa, jembatan sulfida. Jadi bisa kita lihat perbedaannya. Reseptor sel T memiliki dua rantai. Reseptor pada sel B memiliki rantai yang lebih banyak. Dua ringan dan dua rantai berat. Sel T mengikat fragmen kecil kompleks pada antigen. Ikatan tersebut terjadi antara kompleks MHC pada permukaan sel. Ikatan kompleks yang dimaksud antara fragmen antigen dan molekul antigen MHC atau Mayor Histocompatibility Complex. MHC hanya dibentuk oleh sel terinfeksi. MHC terdiri dari dua kelas, yakni MHC kelas 1 dan MHC kelas 2. Kita lihat untuk MHC kelas 1. MHC kelas 1 ditemukan pada semua permukaan sel berinti pada tubuh. Jika ada satu sel terinfeksi, kemudian di dalam sel tersebut akan terbentuk fragmen dari protein asing, ini yang dikenal sebagai antigen. Di dalam sel kemudian berasosiasi dengan molekul MHC dan ditransport ke permukaan sel. Fragmen antigen, ini ada molekul MHC, kemudian ditransport ke permukaan. Nah, setelah ditransport ke permukaan ini menjadi satu pensinyalan atau penanda dari sel yang sudah terinfeksi. Kemudian ini akan berkombinasi atau akan dikenali oleh T-sel, dalam hal ini sitotoksik T-sel, karena T-sel memiliki reseptor sebagai penangkap sinyal dari yang dihasilkan oleh MHC kelas 1. Untuk molekul MHC kelas 2, utamanya terletak pada sel dendritik, makrofag, dan sel B. Sel T helper tersaji untuk mengenali MHC kelas 2. Pada tahap pertama, ada benda asing, dalam hal ini mikroba, kemudian sel yang ada di dalam tubuh, utamanya pada sel dendritik, makrofag, ataupun sel B, akan menghasilkan antigen. Kemudian antigen di dalam sel ini akan berikatan dengan MHC yang dihasilkan, kemudian ditransport ke permukaan membran sel. Fragmen dari protein asing antigen di dalam sel berasosiasi dengan molekul MHC dan ditransport ke permukaan sel. Kombinasi antara MHC dan fragmen antigen membentuk MHC kelas 2. Lalu, ini akan dikenali oleh reseptor yang ada pada T helper atau helper T cell sebagai peringatan adanya suatu infeksi. Secara umum, untuk humoral immune response dan cell mediated immune response bisa kita gambarkan seperti ini. Paparan pertama pada antigen, intake antigen atau adanya paparan antigen akan mengaktifasi, kita bahas untuk yang humoral dulu. Intake antigen akan mengaktifasi sel B, limfosit B, kemudian berkembang menjadi plasma cell atau memory cell.
Untuk plasma sel nantinya akan menyekresikan antibodi untuk mempertahankan tubuh dari patogen dan toksin pada cairan ekstrasel. Sedangkan untuk memori sel sebagai memori pengingat apabila ada paparan berikutnya. Antigen remove and display by dendritic cell. Jika ini yang terlibat adalah pada sel-sel dendritik, maka akan mengaktifasi T helper. Kemudian T helper ini akan mengaktifasi sel B, kemudian proses berikutnya akan terjadi terbentuk plasma sel atau memori B cell. Atau yang terjadi adalah seperti ini. Helper T cell give rise to berkembang menjadi active and memory helper T cell. Antigen display by infected cell. Kita akan masuk ke cell mediated immune response atau respon kekebalan diperantari oleh sel. Sel penyaji antigen akan mengaktifkan sitotoksik T cell, kemudian akan berkembang menjadi sitotoksik T cell memory atau aktif sitotoksik T cell. Aktif sitotoksik T cell ini yang nantinya akan melawan patogen intrasel dan kanker dengan berikatan ke medan dan melisiskan sel yang terinfeksi. Jadi ini lebih kepada liquid ya atau plasma. Kalau ini sudah langsung ke sel yang terinfeksinya. Peran T helper dalam kekebalan adaptif. Setelah menelan dan mendegradasi bakteri, sel penyaji antigen menampilkan fragmen antigen bakteri atau peptida yang membentuk kompleks dengan molekul MHC kelas 2 pada permukaan sel. Sel T penolong yang spesifik berikatan ke kompleks yang ditampilkan melalui TCR-nya dengan bantuan CD4. Interaksi ini mendorong sekresi sitokin oleh penyaji antigen. Jadi di sini ada bakteri sebagai antigen, sebagai pembawa antigen, kemudian di sini ada dendritic cell, maka dari sel dendritik ini akan menghasilkan peptida antigen. Oh, di sini ada serangan. Nah, kemudian penanda ini akan berikatan dengan molekul MHC membentuk kompleks MHC kelas 2. Nantinya akan dikenali oleh reseptor yang ada pada sel helper T. Proliferasi sel T helper dirangsang oleh sitokin dari sel penyaji antigen maupun sel T penolong itu sendiri, memunculkan klon sel T helper teraktivasi yang semuanya memiliki reseptor untuk kompleks fragmen MHC antigen yang sama. Jadi akan membentuk klon atau cloning ya, kopian. Nah, sitotoksik T cell sitotoksik T cell ini ya nantinya akan masuk ke kekebalan diperantari sel, attack on infected cell. Kekebalan diperantari sel, serangan pada sel yang terinfeksi. Atau ini sel T helper menyaksikan sitokin lain yang membantu mengaktifasi sel B dan sel T sitotoksik. Kalau yang dituju adalah sel B, maka dia akan masuk ke humoral immunity atau kekebalan humoral, sekresi antibodi oleh sel plasma. Jadi sesuai namanya, helper T cell atau sel T helper merupakan agen pembantu pengenalan pada khususnya pada MHC kelas 2. Pengaktifan atau deactivated cytotoxic T cell. Pengaktifan sitotoksik T cell. T cell sitotoksik. Yang pertama, sel T sitotoksik yang teraktivasi berikatan dengan kompleks fragmen MHC antigen kelas 1 pada sel target
melalui TCR-nya dengan bantuan protein CD8. Ini ada jenis protein CD8. Kemudian sel T melepaskan molekul perforin yang membentuk pori-pori di dalam membran sel target dan granzim, yaitu enzim yang memecah protein. Granzim ini memasuki sel target melalui proses yang dinamakan endositosis. Ini nanti akan terbentuk pori-pori. Kemudian tahap ketiga, granzim mengawali apoptosis di dalam sel target menyebabkan fragmentasi nukleus dan sitoplasma dan kematian sel pada akhirnya. Sel T sitotoksik yang dilepaskan dapat menyerang sel target yang lain. Ya. Kalau sudah apoptotik atau sekarat ya, selnya ini sudah sekarat, maka ini akan lepas untuk menyerang sel yang lainnya. Misalkan di sini ada sel kanker, ini sudah mulai terbentuk pori-pori ya, sudah mulai berkembang. Nanti ini akan dibiarkan untuk sekarat menuju ke kematiannya. Sedangkan sitotoksik sel T selnya ini akan menyerang sel kanker yang lain. Kemudian ini untuk aktivasi sel B di dalam respon kekebalan humoral. Setelah menelan dan mendegradasi bakteri, sel penyaji antigen menampilkan fragmen antigen peptida yang membentuk kompleks dengan molekul MHC kelas 2. Sel T penolong yang mengenali kompleks tersebut diaktifasi dengan bantuan sitokin yang disekresikan dari sel penyaji antigen, membentuk klon sel T penolong yang teraktivasi. Tidak ditunjukkan di sini ya. Kemudian yang kedua, sebuah sel B dengan reseptor untuk peptida yang sama menelan antigen dan menampilkannya pada permukaan sel dalam suatu kompleks dengan protein MHC kelas 2. Sel T penolong teraktivasi yang memiliki reseptor spesifik bagi fragmen antigen yang ditampilkan tersebut berikatan ke sel B. Interaksi ini dengan bantuan sitokin dari sel T mengaktifasi sel B. Kemudian proses ketiga, sel B yang teraktivasi berproliferasi atau mengalami perbanyakan dan diferensiasi menjadi sel plasma penyekresi antibodi dan sel B ingatan. Antibodi yang disekresikan ini bersifat spesifik bagi antigen bakteri yang sama yang memicu respon tersebut. Nah, jadi kalau sudah muncul antibodi ini, klonnya ini ada yang bersifat sebagai pengingat atau memori. Jika ada paparan yang sama pada antigen tertentu, inilah yang akan bertugas sebagai pengenalnya. Tuh. Demikian untuk penjelasan dari sistem pertahanan adaptif. Terima kasih.